Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Sani dengan NIM F1B021111. Nah, kelompok 23 akan merespon ACC Praktikum Rangkaian Logika percobaan ketiga 7 segmen. Yang pertama itu adalah tujuan percobaan. Yang pertama untuk mengetahui definisi dari 7 segmen, yang kedua itu mengetahui prinsip kerja dari 7 segmen, dan yang ketiga itu mengetahui jenis-jenis dari 7 segmen. Alat dan bahan itu yang pertama adalah satu panel Advanced Logic Drill CK431, yang kedua power supply 5 volt, dan yang ketiga itu adalah kabel-kabel penghubung. Selanjutnya adalah dasar teori. Yang pertama adalah definisi 7 segmen. 7 segmen adalah sebuah piranti digital yang dapat mengeluarkan biner bilangan heksadesimal. 7 segmen ini dikatakan 7 segmen karena dalam 7 segmen ini memiliki 7 buah batang yang tersusun membentuk angka 8, di mana 7 segmen ini dapat mengeluarkan display atau dapat mengeluarkan huruf dari huruf A sampai huruf F, atau bilangan heksadesimal dari angka 0 sampai angka 9. Yang kedua itu adalah prinsip kerja 7 segmen. Prinsip kerja 7 segmen ini adalah di mana anoda dihubungkan oleh VCC, katodalah yang diberikan logika 0 atau 1 melalui switch. Ketika switch itu dinyalakan atau diberikan sebuah arus, maka sebuah input itu akan setelah input diberikan sebuah arus, maka input tersebut akan masuk ke dalam decoder, lalu akan diubah dan akan menghasilkan bilangan binar ataupun huruf. Yang selanjutnya itu adalah common anoda dan common katoda. Common anoda adalah sebuah komponen yang dimana anoda memiliki arus positif. Kaki-kaki anoda tersebutlah yang memiliki arus negatif, yang dimana membutuhkan tegangan 3-5 volt. Selanjutnya itu adalah common katoda, adalah sebuah katoda yang memiliki arus negatif. Kaki-kaki katoda tersebutlah yang memiliki arus positif dan yang memberikan tegangan 2-0,5 volt. Yang selanjutnya itu adalah decoder. Decoder adalah sebuah rangkaian peralatan logika yang dimana dia dapat mengubah dari beberapa input menjadi banyak output. Terus yang selanjutnya itu adalah encoder. Encoder merupakan kebalikan dari decoder, yang dimana dalam decoder ini dia mengubah banyak output menjadi beberapa buah input, mengubah beberapa banyak sekali inputan menjadi sedikit output. Yang selanjutnya itu adalah multiplexer. Multiplexer adalah pengiriman satu bit informasi yang besar ke salah satu jalur terminal. Yang selanjutnya itu adalah demuxplexer, yang dimana dia menerima satu bit informasi yang besar dan akan disalurkan ke satu jalur output atau terminal. Yang selanjutnya itu adalah light emitting diode atau LED. LED adalah sebuah rangkaian yang dimana dia dapat mengeluarkan cahaya. LED ini memiliki banyak warna dikarenakan dalam LED tersebut terdapat semikonduktor yang mengubah warna-warna tersebut dikarenakan di semikonduktor itu dicampur berbagai macam jenis bahan. Terus dalam LED ini dia hanya bisa dapat diberikan sebuah tegangan sebanyak 3 volt saja. Selanjutnya itu adalah macam-macam LED. Yang pertama itu light emitting diode, yang seperti saya sudah jelaskan pertama tadi. Yang kedua adalah LED 2 warna 3 kaki, LED 3 warna 2 kaki, LED 3 warna 3 kaki. Yang selanjutnya itu adalah 7 segmen. Dan yang terakhir adalah dot matrix. Kalau dalam dot matrix ini agak sedikit berbeda dari 7 segmen, yang dimana dot matrix ini tidak berbentuk seperti batang, melainkan seperti titik-titik yang biasanya sering digunakan untuk menampilkan animasi
ataupun juga dapat menampilkan huruf dan angka seperti yang dilakukan oleh 7 segment. Selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan cara kerja dari 7 segment menggunakan modul kit. Yang pertama dari alat dan bahan. Alat-alat dan bahan itu yang pertama adalah power supply, yang dimana dalam power supply tersebut terdapat trafo yang dapat mengubah mengubah arus dari 220 volt menjadi 5 volt. Yang kedua itu ada satu panel advanced logic trainer, yang dimana dia adalah tempat yang digunakan untuk seven segment bekerja, dan juga tempat untuk mengeluarkan output dari 7 segment tersebut. Yang selanjutnya itu adalah kabel penghubung, yang dimana menghubungkan dari VCC atau dari ground ke panel advanced logic trainer, dan juga adalah switch yang digunakan untuk memberikan inputan berlogika 0 atau inputan berlogika 1 ke dalam decoder yang menggunakan kabel jumper atau kabel penghubung. Dan selanjutnya itu adalah 7 segment display yang digunakan untuk memperlihatkan bilangan biner yang keluar dari saklar yang kita tekan. Yang pertama itu cara kerjanya. Yang pertama adalah arus listrik yang bertegangan 220 volt masuk ke dalam power supply, yang dimana dalam power supply tersebut terdapat trafo. Sebuah trafo itu digunakan untuk mengubah sinyal 220 volt tersebut dirubah atau diturunkan menjadi 5 volt, yang akhirnya bisa dapat digunakan oleh panel advanced logic trainer itu. Selanjutnya ke dalam power supply itu dihubungkan ke dalam satu panel advanced logic trainer ini. Di dalam panel advanced logic trainer ini power supply tersebut yang memiliki 5 volt itu diberikan melalui katoda, dan katoda tersebut masuk melalui switch. Nah, setelah switch dihubungkan oleh arus listrik, switch tersebut akan dihubungkan ke dalam decoder yang memiliki inputan A, B, C, dan D. Dan decoder itu kan adalah sebuah alat yang dimana dia mengubah inputannya ini atau beberapa input ini menjadi banyak output, yang dari 4 buah inputan ini menjadi 7 buah output. Dan artinya dalam decoder ini setelah 4 buah inputan ini dimasukkan, dia akan diubah ke dalam decoder ini, dan output dari decoder ini akan masuk ke dalam 7 segment dan akan menampilkan bilangan atau menampilkan angka dari macam-macam pola dari saklar yang kita tekan. Tapi sebelum decoder ini masuk ke dalam 7 segment display, kan power supply-nya kan memiliki 5 volt. Nah, dalam 5 volt itu LED tidak akan sanggup menerimanya atau kelebihan arus yang dapat mengakibatkan LED tersebut rusak. Akhirnya setelah dia keluar dari decoder ini atau kalau dia keluar dari decoder ini, maka power supply output dari decoder ini masuk lagi ke dalam resistor, yang dimana dia mengubah dari 5 volt ini menjadi 3,5 volt yang akhirnya dapat diterima oleh 7 segment, sehingga dapat terbentuklah angka di 7 segment tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.